Pernah nggak sih waktu lihat tagihan hotel atau pas mau bayar STNK, ada biaya-biaya tambahan gitu, dan kita jadi mikir, ini sebenarnya buat apa ya? Nah, hari ini kita bakal bongkar misteri di balik angka-angka itu. Kita akan bahas tuntas soal pajak daerah di Indonesia. Pasti sering kan? Lagi enak-enak liburan, pas bayar hotel ada tambahan biaya. Mau perpanjang STNK, angkanya juga lebih gede dari yang kita kira. Pertanyaannya, uang-uang ekstra itu sebenarnya lari kemana sih? Jawabannya, kemungkinan besar yang lagi Anda lihat itu adalah pajak daerah. Nah, di sini kita bakal bedah tuntas semuanya. Apa itu pajak daerah, gimana cara ngitungnya, dan yang paling penting, kenapa sih kita harus bayar? Yuk kita mulai. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Biar nggak bingung, kita harus paham dulu, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan pajak daerah itu? Gampangnya gini, pajak daerah itu iuran wajib yang harus kita bayar ke pemerintah daerah. Sifatnya itu memaksa, karena memang ada aturannya di undang-undang. Nah, kata kuncinya di sini adalah tanpa imbalan langsung. Artinya, kita nggak bisa tuh protes, saya kan udah bayar pajak, kok jalan depan rumah saya masih jelek? Soalnya, uang pajak itu dikumpulin buat kepentingan bersama yang jauh lebih luas. Pajak ini punya dua fungsi utama yang keren banget. Pertama, fungsi budgeter. Ini gampang. Intinya buat ngisi kas daerah supaya bisa dipakai buat pembangunan. Nah, yang kedua ini nih yang menarik. Fungsi reguleren atau pengaturan. Ini cara pemerintah buat ngatur perilaku kita. Misalnya dengan bikin pajak barang tertentu jadi lebih mahal, biar konsumsinya nggak berlebihan. Tapi, ternyata pajak daerah itu nggak cuma satu jenis aja loh. Ada pembagiannya, tergantung siapa yang narik pajaknya. Pemerintah provinsi, atau pemerintah kota atau kabupaten. Kita lihat yuk bedanya di mana? Jadi, gampangnya ada dua level. Pemerintah provinsi itu ngurusin pajak yang skalanya lebih luas. Contohnya ya pajak kendaraan bermotor. Sementara itu, pemerintah kabupaten atau kota narik pajak dari kegiatan kita sehari-hari, kayak pajak hotel, pajak restoran, sampai pajak parkir. Pembagian ini dibuat supaya pengelolaannya lebih fokus dan efisien. Oke, sekarang kita masuk ke contoh yang paling dekat dan pasti kita semua pernah ngalamin. Pajak kendaraan. Jenisnya sih ada beberapa, tapi ada dua yang paling sering kita urus. Pertama, PKB atau pajak kendaraan bermotor. Ini yang kita bayar setiap tahun. Kedua, BBNKB atau bea balik nama. Ini yang kita bayar pas beli kendaraan baru atau bekas. Definisinya simple banget. Pokoknya kalau Anda punya atau lagi pakai kendaraan bermotor, ya Anda wajib bayar pajak tahunan ini. Titik. Nah, ini nih yang seru. Tarifnya itu nggak sama rata. Buat mobil pertama, pajaknya mungkin cuma antara 1–2%. Tapi coba tebak, kalau Anda punya mobil kedua, ketiga, dan seterusnya atas nama yang sama, pajaknya bisa melonjak sampai 10%. Ini namanya pajak progresif. Ingat kan fungsi pengaturan yang kita bahas tadi? Nah, ini contohnya. Tujuannya ya biar orang mikir-mikir lagi kalau mau nambah kendaraan. Oke, udah cukup teorinya. Biar lebih kebayang, kita langsung hitung-hitungan aja ya. Anggap aja ada Tuan A, dia baru beli mobil baru di Mataram harganya ₹500.000. Kira-kira berapa total pajak daerah yang harus dia siapin? Ternyata total biayanya itu bukan cuma satu angka loh. Ada beberapa komponen. Kita harus hitung PKB-nya, terus karena ini mobil baru, ada biaya balik nama atau BBNKB, terus masih ditambah lagi sama biaya administrasi dan asuransi wajib kecelakaan dari Jasa Raharja atau SWDKLJ. Jadi ada beberapa lapis biaya di sini. Dan setelah semua komponen tadi dihitung dan dijumlahin, total pajak daerah yang harus dibayar Tuan A di tahun pertama adalah, siap-siap ya, Rp83.507.500. Wow, gede banget kan? Itu baru pajak daerahnya aja loh, belum termasuk PPN waktu beli mobilnya. Coba bayangin, ini kontribusi ke kas daerah cuma dari satu mobil baru. Oke, dari urusan kendaraan, kita geser sedikit ke hal lain yang juga sering kita temui. Apalagi kalau lagi jalan-jalan, kita bedah rincian tagihan hotel. Jadi, pajak hotel itu dikenakan ke semua layanan yang kita nikmati pas lagi nginep. Jadi ini bukan cuma soal bayar sewa kamarnya aja. Terus apa aja yang kena pajak? Ya jelas biaya kamarnya. Terus makanan dan minuman yang kita pesan entah itu di restoran atau room service, layanan laundry, bahkan pemakaian internet dan telepon. Pokoknya hampir semua layanan yang disediakan hotel itu jadi objek pajaknya. Berapa besarannya? Nah, umumnya tarif pajak hotel itu ditetapkan sebesar 10%. Angka ini cukup standar dan berlaku di banyak kota dan kabupaten di seluruh Indonesia. Cara ngitungnya juga gampang banget.
Tinggal ambil total tagihan semua layanan yang kita pakai sebelum pajak, terus kalikan aja sama 10%. Nah, itulah jumlah pajak hotel yang bakal muncul di tagihan akhir kita. Oke, kita udah ngomongin jenis-jenisnya, udah lihat cara ngitungnya, tapi pertanyaan paling pentingnya kan, semua uang ini tuh dipakai buat apa sih? Nah, sekarang kita lihat gimana pajak ini akhirnya kembali lagi ke kita. Kutipan ini ngejelasin semuanya dengan pas banget. Tujuan akhir dari semua ini adalah membangun daerah jadi lebih baik, terutama di sektor pariwisata, yang pada akhirnya bisa kasih manfaat ekonomi, sosial, bahkan lingkungan buat warganya sendiri. Nah, ini dia intinya. Jadi, ingat kan pajak mobil Tuan A yang puluhan juta tadi? Atau pajak 10% dari tagihan hotel kita? Uang-uang itulah yang dipakai buat membangun dan merawat jalanan yang kita lewati, taman-taman kota, dan fasilitas umum lain yang kita nikmati setiap hari. Kalau kita lihat gambaran besarnya, ya kira-kira alokasinya seperti ini. Pendapatan dari pajak daerah itu dipakai buat bangun infrastruktur kayak jalan dan jembatan, mendanai layanan publik kayak kebersihan dan keamanan, ngembangin potensi wisata lokal, dan bahkan buat program-program pelestarian lingkungan. Semuanya nyambung. Jadi, lain kali Anda bayar pajak kendaraan atau lihat ada tambahan biaya di tagihan hotel, coba ingat penjelasan ini. Sekarang, pertanyaannya buat Anda. Dengan pemahaman baru ini, pas nanti Anda jalan-jalan keliling kota, kira-kira hal baru apa yang bakal Anda sadari? Mungkin jalanan yang jadi lebih mulus, taman kota yang makin hijau, atau mungkin festival lokal yang makin rame. Semua itu adalah bukti nyata dari kontribusi kita semua.